ini terlihat Kapolri Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto hingga Kasat Jenderal Maruli tampak satu panggung dengan slang. Mereka ikut bernyanyi bareng kakak dan kawan-kawan. Jenderal Sigit dan Jenderal Maruli tampak bernyanyi, sementara Jenderal Agus memainkan gitar. Ada dua lagu slang yang dinyanyikan para jenderal ini, yaitu Balikin dan Ku Tak Bisa. Acara ini berlangsung usai upacara Sertijab Kasa Jenderal Maruli Simanjuntak dan digelar di lapangan upacara Mabesat, Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update informasi dulu yuk agar pagi Anda lebih berisi. Saya Lang Purbaya, inilah Cakrawala. Pemirsa, 3 calon presiden dan wakil presiden 2024 terus menjadi sorotan warga. Segala visi misi disampaikan mereka untuk menarik perhatian warga. Kita simak infonya dalam Pemilu Terkini. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belusukan ke pasar tradisional Karawang, Jawa Barat. Kepada para pedagang, Anies berjanji jika terpilih menjadi presiden dalam 100 hari pertama kerja akan menurunkan harga sembako. Sementara calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar juga mendatangi Pasar Raya Padang, menyapa sekaligus mendengarkan keluh kesah pedagang soal naiknya harga bahan pokok. Caimin menyebutkan beberapa komponen pasar tradisional perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik, mulai dari fasilitas MCK hingga pengawasan kebersihan. Calon Presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pagi tadi hadir di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur untuk memberi penghormatan terakhir kepada mantan Kepala BNPB Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo. Ia juga mengikuti prosesi sholat jenazah bersama Panglima TNI Agus Subianto dan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Usai melayat, Prabowo kembali menjalani tugas sebagai Menteri Pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan dan tidak melakukan kampanye pada hari ini. Sementara itu, pasangan Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, mengambil cuti dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta untuk berkampanye. Ditemani sang istri Selvi Ananda, Gibran melakukan belusukan di daerah Batu Ceper, Tangerang, Banten pagi tadi. Dalam kegiatan tersebut, Gibran membagikan susu gratis dan buku tulis kepada anak-anak serta menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga. Usai belusukan, Gibran menyambangi pesantren As-Sidikiyah 2, Kota Tangerang untuk bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi para santri. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud di Palu, Sulawesi Tengah. Sebelum menuju panggung utama, Ganjar berputar ke tengah kerumunan untuk menyapa para pendukungnya. Mereka yang hadir terdiri atas relawan hingga caleg dari partai-partai pengusung Ganjar Mahfud. Mengenai target perolehan suara dalam pemilu, Ganjar menjelaskan pihaknya terus membangun optimisme. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi Ponpes Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur. Mahfud disambut para kiai, pengasuh pondok pesantren setempat. Mereka berdialog tentang berbagai masalah berkaitan dengan pemilu. Salah satunya isu intimidasi dan tekanan. Mahfud menyatakan yakin masyarakat sudah cerdas untuk memilih pemimpin bangsa. Mahfud menambahkan Indonesia tidak akan mendapat berkah dari Tuhan jika pemimpinnya tidak baik. Sementara banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menelan korban jiwa. 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Satu korban banjir bandang dan longsor di Desa Simangun Lampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan berjenis kelamin wanita. Korban ditemukan saat proses pembersihan dengan alat berat di sekitar timbunan batu yang berjarak sekitar 80 meter dari pinggiran Danau Toba di sisi sebelah kiri bangunan hotel. Hingga kini dari 12 korban yang dinyatakan hilang, 2 korban dengan jenis kelamin wanita sudah ditemukan. Total korban yang belum ditemukan hingga kini berjumlah 10 orang. Korban banjir bandang dan longsor yang ditemukan pada Senin pagi ini langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans ke Puskesmas Bakti Raja untuk dilakukan proses identifikasi identitas korban. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Desa Simangun Lampe terjadi karena adanya pencairan tanah diduga sebagai dampak dari penebangan liar di atas perbukitan. Akibat bencana alam ini puluhan rumah warga mengalami rusak berat. Memasuki hari ketiga pencarian korban banjir bandang di Desa Simangun Lampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara kembali dilanjutkan. Lebih dari 3.000 aparat gabungan TNI, Polri, dan Basarnas diterjunkan ke lokasi untuk mencari korban hilang. Sekitar 10 unit alat berat dikerahkan untuk menyisir sekitar Danau Toba. Hingga kemarin tercatat 1 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang. Sementara 11 orang lainnya dinyatakan hilang, termasuk diantaranya adalah anak-anak. Puluhan kepala keluarga pun terpaksa mengungsi karena rumah mereka rusak berat akibat bencana banjir bandang yang menerjang desa. Sebagian korban banjir bandang memutuskan untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka. Sehingga saat ini hanya ada 1 posko pengungsian yang semula tersedia 2 posko. Saat ini tercatat 60 warga mengungsi karena rumah mereka rusak akibat banjir bandang. Bantuan sandang dan pangan terus mengalir untuk para pengungsi. Sementara keluarga pendaki Gunung Marapi, Sumatera Barat masih menunggu kabar dari tim SAR. Keluarga berharap rombongan pendaki yang tersisa bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Keluarga pendaki yang hilang saat erupsi Gunung Marapi terjadi masih menunggu kepastian nasib anggota keluarga mereka di posko evakuasi di kantor Wali Nagari, Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beberapa keluarga pendaki masih menunggu kabar dari tim SAR. Mereka berharap rombongan pendaki bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Kantor SAR Padang, Sumatera Barat, Abdul Malik mengonfirmasi hingga saat ini terdapat 11 orang pendaki yang dinyatakan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Marapi. Dari 75 pendaki, 49 orang sudah terevakuasi dalam kondisi selamat. Dan selanjutnya untuk pencarian sampai pukul 07.10 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan sudah berhasil menemukan 3 orang selamat dan 11 orang dalam keadaan Meg Delta. Sebelumnya, video seorang pendaki perempuan yang diduga terjebak dalam erupsi Gunung Marapi viral di media sosial. Diketahui pendaki tersebut bernama Zafirah Zahrim Febrina yang memperlihatkan sekujur tubuh hingga wajahnya yang berlumur abu vulkanik. Dari keterangan keluarga, Zafira mendaki bersama teman-teman kampusnya sejak Jumat dan berencana pulang Minggu sore. Namun naas Gunung Marapi erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik. Hingga kini belum diketahui jelas nasib Zafira karena setelah mengirimkan video, ponsel yang digunakan tak bisa lagi dihubungi. PT KAI Daop 5 Purwokerto menerjunkan alat berat untuk mengevakuasi material tanah longsor yang menimbun jalur kereta api ganda di Desa Gunung Lurah, Banyumas, Jawa Tengah.
Timbunan material diperkirakan mencapai ketebalan 4 meter dan panjang 50 meter. Pihak KAI memperkirakan upaya evakuasi akan memakan waktu selama 10 jam. Akibat longsor ini, jalur kereta api ganda dari Purwokerto menuju Cirebon ataupun Jakarta dan sebaliknya ditutup, tidak dapat dilalui kereta api. Sebanyak 16 perjalanan kereta api telah dialihkan melalui jalur lain, yakni jalur utara Pantura maupun jalur selatan Bandung. Sementara itu, hujan lebat disertai angin kencang menerjang Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Angin merobohkan puluhan pohon hingga menutup jalan, menimpa kabel listrik hingga warung milik warga. Inilah video saat hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun Minggu sore. Akibat peristiwa tersebut, puluhan pohon di kota dan Kabupaten Madiun tumbang. Selain menutup badan jalan, pohon tumbang juga menimpa warung dan juga kabel jaringan listrik. Hujan terus ada angin, terus ini mau roboh kan udah lama, doyok itu, terus akhirnya lama-lama ambruk tadi, kena angin. Tidak hanya itu, angin kencang juga membuat bangunan wisata pemancingan yang berada di Desa Mujopurno, Kecamatan Wungu Madiun roboh rata dengan tanah. Sejumlah pemancing yang berada di lokasi pun sempat tertimpa gazebo atau atap pemancingan, namun tidak ada korban yang terluka. Pukul berapa ya? Setengah 3-an. Hujan lebat itu dari arah sana selatan sana sama angin. Pertama yang roboh sebelah sini dulu. Terus selang beberapa menit merembet sana mas, sampai sini. Pada saat kejadian banyak di sini? Banyak, tadi ada yang orang situ kira-kira 5 orang tertimbun nanti, tapi bisa keluar. Hingga saat ini petugas gabungan di kota dan Kabupaten Madiun masih melakukan pembersihan pohon yang tumbang di sejumlah titik dampak dari hujan dan angin kencang. Kita ke berita lainnya. Militer Zionis Israel mengencarkan serangan ke wilayah Khan Younis, Gaza Selatan tanpa pandang bulu. Bangunan hunian warga sipil ikut menjadi sasaran. Wilayah Khan Younis, Gaza Selatan kembali menjadi incaran serangan militer Zionis Israel. Inilah salah satu serangan terbaru Israel ke kawasan pemukiman di Khan Younis. Israel memberi waktu bagi para penghuni untuk meninggalkan gedung sebelum serangan dilancarkan. Israel mengklaim telah menghantam 50 posisi Hamas di Khan Younis. Sementara fakta dari Kementerian Kesehatan Gaza, korban warga sipil terus berjatuhan sejak Israel memulai lagi serangan pasca gencatan senjata kemarin. Total lebih dari 15.000 orang tewas di Gaza, dengan 70%-nya adalah wanita dan anak-anak. 700 warga Gaza tewas akibat serangan keji Israel. Parahnya, ini dilakukan setelah gencatan senjata tidak diperpanjang. Korban serangan Zionis Israel berdatangan ke Rumah Sakit Al-Aqsa di Dir al-Balah, jalur Gaza. Tim paramedis bergegas membawa para korban ke instalasi gawat darurat. Di antara para korban terdapat anak-anak. Dalam satu hari penyerangan, Israel membunuh 700 warga. Agresi militer Zionis semakin menjadi-jadi setelah gencatan senjata selama sepekan tidak diperpanjang. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas di Gaza sejak 7 Oktober lalu telah mencapai lebih dari 15.500 orang. Sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak dan perempuan. Sementara korban luka lebih dari 41.000 orang. Serangan udara Israel menghancurkan puluhan bangunan di Shijayah dan Khan Younis. Puluhan warga Palestina tewas dalam penyerangan ini dan ratusan lainnya masih terkubur di bawah reruntuhan. Israel mengklaim telah membunuh seorang komandan batalion Hamas di kawasan ini. Serangan terjadi ketika warga sedang tertidur pulas tanpa ada peringatan sebelumnya. Zionis Israel kini mengarahkan agresi militernya ke jalur Gaza bagian selatan. Sebelumnya Israel mengancam warga di jalur Gaza bagian utara agar mengungsi ke selatan. Tapi wilayah selatan sekarang juga menjadi target serangan.
Sementara itu akibat serangan udara Israel, warga Gaza bergotong royong mencari korban selamat di tengah puing reruntuhan. Serangan udara Israel masih saja menargetkan warga sipil, wanita, dan juga anak-anak. Beginilah proses evakuasi para korban dari reruntuhan bangunan yang diserang oleh Zionis Israel. Pasukan pertahanan sipil mengeluarkan satu persatu korban serangan Israel dari reruntuhan bangunan di jalur Gaza. Sejumlah anak-anak berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Meski dalam kondisi syok, namun gadis kecil ini berhasil diselamatkan tanpa luka berat. Serangan Israel pasca gencatan senjata kali ini menjadi yang terparah sejak Oktober lalu. Israel menegaskan tidak akan berhenti melancarkan serangan ke jalur Gaza dengan dalih mengincar Hamas. Namun kenyataannya, serangan-serangan udara Israel justru menargetkan warga sipil dan wanita serta anak-anak. Seorang pelajar Jakarta menjadi korban pembacokan. Beritanya sesaat lagi, tetap di Antv, Cakrawala segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Seorang pelajar sekolah menengah kejuruan menjadi korban pembacokan oleh 3 pelajar. 3 pelajar itu pun berhasil ditangkap polisi. MR, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan Barat Trikora yang menjadi korban pembacokan dan penganiayaan di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Korban mengalami luka akibat senjata tajam di bagian punggung serta patah tulang di bagian tangannya. Aksi penyerangan terjadi saat korban dan temannya berangkat ke sekolah. Saat di Jalan Kiai Tapa, korban yang diberhentikan oleh para pelajar lain sempat terlibat perselisihan hingga aksi kejar-kejaran. Korban yang terjatuh dari sepeda motornya hingga menjadi sasaran penganiayaan pelajar lainnya dengan menggunakan senjata tajam. Berbekal kamera CCTV di lokasi kejadian, aparat kepolisian akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku. Dari tangan para pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti 1 unit sepeda motor dan senjata tajam jenis celurit. Atas kejadian ini, ketiga pelaku telah dikeluarkan dari sekolah. Kabar baik untuk Anda pemirsa Antv. Bulan Desember ini Antv kembali hadirkan program kesayangan kita Facebookers. Dengan nama New Facebooker dan wajah-wajah baru, komedi lebih segar dan lebih menghibur. Dan berita Facebooker ini menjadi berita terakhir kami. Tapi jangan pindah channel dulu karena saat lagi ada informasi yang menegangkan dan jenaka dalam kasus viral. Saya Rang Purbaya undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Program Facebookers dengan format baru. Program yang sudah lekat di hati para pemirsanya kini hadir dengan konsep lebih fresh dari sebelumnya. Ya, New Facebookers akan tayang perdana pada 11 Desember mendatang. Sederet artis muda kekinian siap hadirkan komedi menarik dan dikemas secara milenial. New Facebookers akan dibintangi Anwar Sanjaya. Lalu ada pendatang baru seperti Sony, Inyong, Fior, Desi Ngapak, dan masih banyak lagi. New Facebookers sendiri masih mempertahankan jokes dan punchline seperti sebelumnya. Namun, kemasan lebih menarik dengan deretan komedian muda generasi milenial. Anwar, salah satu pemeran utama New Facebooker, mengatakan program ini nantinya akan menyajikan komedi yang berbeda dari Facebooker sebelumnya. Dirinya pun mengatakan tidak sungkan untuk berbagi ilmu yang telah dimilikinya kepada komedian pendatang baru agar tercipta lawakan fresh menarik untuk ditonton. Ya, buat Anwar ini adalah hal baru, tapi tesnya tes baru, rasanya ya rasa Facebooker lama gitu. Mudah-mudahan bisa bikin masyarakat itu kangen gitu, dan mudah-mudahan juga kita bisa menghibur sesuai dengan ekspektasi dari penonton yang ada di rumah. Berbeda dengan pendatang baru seperti Sony dan Fior, ini merupakan tantangan baru bagi mereka karena membawa nama besar program Facebookers. Kok bisa ya, dulu pernah casting Facebookers terus nggak diterima, terus akhirnya pas udah mulai syuting sempat beberapa kali jadi bintang tamu Facebookers gitu kan, maksudnya jadi bagian keluarga besar Facebookers gitu.
akhirnya sekarang bisa jadi pemain di program Legend ini, jadi kayak sesuatu yang wow gitu. Iya, karena gak hafal skrip kayak susah, tapi ya udahlah katanya nggak usah dibebanin, Vior, lepas aja. Jadilah diri kamu sendiri. Dengan New Facebookers yang segera tayang, diharapkan bisa mengobati kerinduan pemirsa setianya melihat lawakan menarik, lucu, dan juga pastinya sayang untuk dilewatkan. Jangan lupa catat tanggal tayang New Facebookers, Senin 11 Desember 2023. Vior, kamu kalau nyapu yang bener ya. Buat Facebookers yang baru, udah saya bersihin. Saya diajak syuting kan. Facebookers segera di Antv Rame.